Terus yang kedua, berikan aktivasi oral sepanjang hari. Misalnya, tiup bubble. Nah, tiup bubble kan dengan mulutnya, jadi dia terus-menerus meniup bubble. Atau minum minuman yang kental dengan sedotan. Jadi biasanya kita minum dengan sedotan itu, kalau dengan air itu kan gampang ya nyedotnya. Tapi kalau dengan jus, seperti jus yang kental, maksudnya meskipun jus semangka pun, itu masih lebih kental daripada air putih. Dan itu masih memberikan, mengharuskan dia untuk menyedot lebih, mengeluarkan tenaga lebih banyak ekstra daripada dengan air. Nah, dengan ini, menyedot dengan sedotan ini selain kita memberikan input sensori yang lebih, juga melatih anak ini skill saknya ya, skill kemampuan untuk menyedot. Jadi ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, seperti tiup bubble, minum minuman yang kental dengan sedotan. Jadi kekentalannya itu terus kita naikkan sampai mungkin dia menyedot jus jambu air. Bukan jambu biji. Yang dimana itu sangat kental sekali dan akan sangat memerlukan tenaga untuk menyedotnya. Atau meniup bola-bola kapas melintasi meja. Bisa bola-bola kapas, bisa juga mungkin bola pingpong. Nah, kalau itu kan yang ringan-ringan. Setelah bola pingpong bisa, mungkin Ibu bisa berikan bola yang lainnya. Mungkin bola yang lebih berat untuk tidak terlalu mudah untuk ditiup dan bergerak. Nah, yang ketiga, berikan makanan yang renyah. Akan menambah rangsangan ekstra untuk sensori oral atau mulut. Misalnya, kalau namanya apel granola, apel ada rasanya lebih keras, granola rasanya lebih macam-macam. Kalau kue bagel ini, kalau di sini mungkin kue bagel agak susah ya, mungkin kita bisa ganti ini dengan kue kompiang yang keras. Karena dengan keras itu juga anak mendapatkan sensor dari menggigit yang keras itu lebih ke dalam mulutnya. Atau dia bermain dengan es batu. Nah, di mulutnya ya nih. Yang terakhir itu dengan buah-buahan kering. Kenapa buah-buahan kering? Karena biasanya buah-buahan kering ini rasanya lebih manis daripada aslinya. Oke, terus yang keempat, kalau Ibu bisa memberikan pijatan di gusi. Nah, di gusi itu kita kasih pijat dengan tangan kita, tapi make sure tangan kita kukunya udah dipotong ya. Jangan ada kukunya, nanti akan melukai gusi kita atau pipi bagian dalam. Jadi pijatlah, pijatan sepanjang gusi, atas, dan bawah. Atau kalau Ibu bisa punya sikat gigi yang ada getaran, nah dia senang sekali pada waktu mengikat gigi yang ada tambahan ekstra getarannya, yang bisa menurunkan kebutuhannya dia untuk menggigit. Jadi dia mungkin akhirnya menurunkan kecenderungannya dia menggigit temannya, menggigit kerah bajunya, sampai kerah bajunya biasanya basah-basah semua loh. Oke, terus berikan benda hangat dan dingin dan di wajahnya, di area dekat mulut. Jadi mungkin biasanya Ibu mungkin bisa ambil pakai waslap. Waslapnya satu dimasukkan ke air hangat, satunya diisi es batu. Berikanlah itu bergantian di area mulutnya, area dekat mulutnya, jadi di area dekat bibir itu, untuk anak mengetahui perbedaan suhu. Nah, itu juga sebenarnya beda. Pada waktu panas, hangat, panas, dingin, Ibu juga bilang, ini panas, ini dingin. Sebenarnya ini juga dua benefit kita yang kita peroleh dari kegiatan ini. Anak tahu yang mana yang panas, yang mana yang dingin, dan juga memberikan
inputan terhadap oral motornya. Jadi nantinya kalau inputan-inputan ini diberikan banyak, itu akan menurunkan kecenderungannya dia untuk yang melakukan hal-hal yang ciri-ciri yang anak-anak dengan ini. Nah, seperti ini. Akhirnya kita menurunkan behaviornya dia untuk mencari rangsangan yang ada di sekitar dia. Nah, karena kita sudah memberikan rangsangan itu dengan hal-hal yang lain yang mungkin juga berguna bagi kemampuan skill oral motor yang diperlukan oleh anak tersebut, seperti tadi saya ngomong untuk meniupnya, kemampuan meniup, kemampuan menyedot, karena kemampuan meniup ini ada hubungannya dengan nanti pada waktu dia harus belajar bicara. Bicara itu memerlukan kemampuan meniup. Kenapa kita harus punya program meniup biasanya di setiap program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Meniup adalah salah satu yang mereka harus bisa. Dan kemampuan meniup ini nggak bisa langsung seperti kita bisa meniup dengan bagus gitu ya. Biasanya mereka punya kemampuan meniup yang sangat lemah atau tidak sama sekali. Jadi kita harus stimulasi bagaimana dia itu mengajar anak-anak itu untuk bisa mengeluarkan udara dari biasanya dari mulut ya dulu. Dan itu memang agak sulit, kita perlu waktu untuk ini. Tapi kalau anak sudah bisa satu, itu bisa kita kembangkan sampai meniup benda-benda yang memerlukan tenaga yang lebih. Seperti kita meniup peluit. Peluit pun itu ada bermacam-macam. Ada yang peluit yang gampang ditiup, dengan tiupan sedikit aja peluitnya sudah berbunyi. Ada juga peluit yang memerlukan tenaga tiup yang sangat besar sehingga supaya peluitnya berbunyi. Nah, ini nanti yang akan benar-benar harus kita perlukan untuk waktu mengajar dia mulai mengeluarkan suara. Yang terakhir ada strategi lainnya adalah berikan snack dengan rasa ekstrim. Nah, kan kita biasanya para ibu kan suka memberikan snack. Ya, pilihannya snacknya harus rasanya ekstrim. Rasanya mungkin snack dengan rasa asin dan asam. Permen dengan rasa asam dan pedas. Ya, yang saya tahu itu permen nano-nano ya. Terus es krim atau es puter yang pastinya rasanya dingin. Snack ini memberikan inputan yang intens untuk bagian oralnya yang dibutuhkan untuk anak yang anak hiposensitif ini. Jadi strategi ini bisa ibu lakukan setiap hari untuk anak-anak yang mengalami hiposensitif oral motor. Jadi ciri-cirinya anak ini biasanya dia makan apa saja. Dia tidak pernah menolak makanan. Rasanya apa saja semua dimakan sama dia. Nah, dan dia tidak pernah keberatan. Mungkin kalau ada di bibirnya ini ada banyak waktu kita makan gitu ya. Mungkin celemot. Jadi banyak makanan-makanan yang menempel di area bibirnya, dia juga nggak keberatan. Nanti akan sangat berbeda sekali dengan anak yang hipersensitif. Jadi ini anak yang tidak pernah bingung dengan apapun yang terjadi pada area oral atau mulutnya. Nah, itu yang gampangnya lah. Ya. Yang mamanya Devon, apakah memungkinkan perubahan hiposensori ini hanya dengan terapi atau boleh juga pembiasaan natural? Sebenarnya untuk hiposensori ini
Pembiasaan natural itu yang seperti apa ya? Sebenarnya pembiasaan natural itu yang pemberian, saya kurang ngerti ini. Jadi sebenarnya anak hipposensori ini harus diberikan memang kebutuhannya dia, inputan sensori yang bisa kita berikan melalui mulut, tetapi dengan ekstrim. Mungkin kita pun mungkin kalau mau ini, saya nggak suka asam, tapi mungkin saya suka lah asamnya kalau sampai seperti ini, yang mangga mungkin agak ada asam-asam dikit. Tapi kalau mangga yang benar-benar asam saya nggak suka. Nah kalau anak ini mungkin dia suka, ya nggak apa-apa, berikan aja ke dia. Untuk supaya menurunkan dia behavior-behavior yang nanti terjadi kalau nggak, sebenarnya gini, kalau kita nggak memberikan, dia juga akan mencari sendiri. Nah nantinya dia akan mencari itu dalam bentuk yang kita nggak kita bayangkan. Mungkin dia bisa mungkin meja-meja mungkin bisa dijilatin sama dia, atau apapun bisa dijilat sama dia. Nah itu kan kita nggak pengen hal itu terjadi kan. Jadi maksud saya, sebelum dia melakukan hal-hal yang inappropriate, yang tidak layak, maka mending kita berikan inputan sensori yang diinginkan oleh dia. Nanti kalau kita sudah berikan itu, lama-lama anak ini inputan sensorinya yang tadi hipo ini akan menjadi lebih normal. Tujuannya seperti itu. Anak saya Devon dulu kalau mendengar suara keras hanya menangis tanpa suara dan menyudut sendiri. Sekarang puji Tuhan sudah bisa menghindar seperti mencari tempat aman atau meminta dipeluk, ditutup telinganya. Nah, ya itu. Dulu dia ini, Devon ini berarti model yang nggak bisa melarikan diri dari suara keras yang dia dengar. Dia cuma bisa nangis, menyudut sendiri. Sekarang dia sudah bisa menghindar, seperti mencari tempat aman atau meminta dipeluk, ditutup telinganya. Bahkan kadang hanya berusaha menenangkan diri sendiri dengan duduk tenang sambil mendengarkan lebih, tetapi respon ini masih naik turun. Bolehkah bagikan tips mengajarkan anak yang terobsesi main tetesan air? Tetapi baru hari ini saya mendapati karena dilarang main air, si Devon izin pipis terus karena dalam toilet gak ada air, maka yang di ember hanya melalui semprotan. Si anak main air dari toilet, kloset, untung kloset baru dicuci. Jadi tapi takut kalau misal di sekolah bagaimana atau teman. Nah kalau dia suka bermain sama air, ya, coba mamanya Devon analisa. Dia suka rasanya itu waktu terkena di kulit, makanya dia mungkin semprotannya atau itu dikenakan di kulit. Jadi dia suka rasa dari air yang keras itu mengenai kulitnya. Yang kedua, apakah anak ini lebih suka melihat pancaran air itu yang dari sana itu yang kelihatan itu, wow. Nah, jadi itu ada dua sensor yang terlibat, bisa juga sensor peraba, bisa juga sensor penglihatan. Jadi kalau mamanya dari dua ini Ibu nanti tahu, nanti saya akan ngomong mengenai peraba dan penglihatan. Nanti di sana nanti akan kita lihat strateginya. Anak Ibu kan kayaknya hiposensitif di area ini. Kalau di bagian telinganya dia hipersensitif. Jadi setiap orang itu nggak terus sensorinya kalau hipo semua. Bisa juga terjadi mix. Ada yang hipo, yang satu seperti ini mungkin pendengarannya lebih hiper, tapi perabanya hipo. Jadi bisa juga seperti ini. Kalau nggak harus satu anak ini hipersensitif, semua sensorinya harusnya jadi hiper, enggak. Jadi mamanya Devon coba
dilihat lebih lanjut, dia lebih ke arah mana. Nanti pada waktu kita mengupas bagian peraba dan penglihatan, nanti saya akan pasti setiap sensori ini saya akan kupas kalau hiposensori gimana, hipersensori bagaimana. Ya, jadi nanti saya akan kalau saya sudah membicarakan itu mungkin mamanya Devon akan mendapatkan strategi yang bisa dilakukan di rumah untuk anak ibu, ya.